Hai kamu kepada anak-anak pejabat, berperilakulah taat aturan. Jangan mempertontonkan hedonisme, apalagi kesombongan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu adalah hanya titipan sementara. Apalagi orang tua kita masih digaji oleh uang rakyat. Saya sih nonton beberapa hari ini di media sosial maupun di media mainstream ya. Saya ngelihatnya begini ya. Yang pertama, kita pantas sangat prihatin atas kejadian tersebut. Apapun ceritanya, setiap orang tidak punya hak untuk menganiaya orang lain. Apalagi ini yang menjadi pelaku dan korban itu adalah aset bangsa. Kedua orang ini adalah yang akan memimpin masa depan bangsa ini ke depan. Tetapi terjadi hal sedemikian yang dilatar belakangi adanya tanda kutip ya, informasi yang absurd menurut saya. Namanya remaja belum tahu berpikir secara objektif, terutama untuk pelaku. Pelakunya melampiaskan kemarahan karena mendapat informasi, mungkin jadi prank juga, kita nggak tahu, sehingga dengan darah mendidih dia mencari korbannya, terjadilah peristiwa penganiayaan itu. Itu sangat kita sayangkan. Apapun ceritanya nggak boleh terjadi sebenarnya. Tetapi itulah, apakah si anak ini, pelaku ini dalam keadaan suasana hatinya tidak enak sehingga melakukan itu? Apakah terprovokasi dengan itu tadi, prank tadi, oleh karena informasi dari teman wanitanya? Nah, kita belum tahu. Ya, kita ini kan orang luar. Saya sebagai praktisi hukum hanya melihat miris saja ya. Dan ada dua dampak di situ. Yang pertama, dampak terhadap si pelaku dan dampak terhadap si korban juga. Si korban saya membaca tadi di media, sampai saat ini katanya belum sadarkan diri. Ya mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya, karena bangsa ini akan mereka pimpin ke depan. Kepada pelaku kita juga miris, kenapa dia bisa melakukan itu. Terlepas dia itu anak siapa kita nggak tahu. Tetapi yang paling saya prihatin, tadi saya membaca berita bahwa si pelaku juga katanya sudah dikeluarkan dari kampus. Ya, kasihan juga, karena masa depan dia juga di situ jadi terhambat. Kemudian orang tuanya juga kena imbas, yang tadinya tidak ngerti apa-apa, semua jadi terbuka lebar. Termasuk laporan harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK, katanya ada indikasi tidak jujur. Karena saya baca tadi di media, mobil Rubicon itu katanya tidak masuk dalam daftar laporan harta kekayaan pejabat negara. Kemudian orang tuanya juga dicopot dari jabatan. Itu tadi saya membaca ya. Bahkan Ibu Menkeu Sri Mulyani langsung memerintahkan supaya dilakukan pemeriksaan terhadap orang tuanya, mengacu kepada pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Itu landasannya tentang disiplin pegawai negeri. Kemudian ada lagi dampaknya, saya melihat tadi, saya baca lagi, ya bisa jadi ujung-ujungnya nanti ini ada perbuatan korupsi. Karena bicara kepatutan dari standar penghasilan
aparatur sipil negara dibandingkan dengan harta kekayaan yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini semua sudah berkembang. Nah, fenomena ini harus kita jadikan menjadi introspeksi kepada kita masing-masing. Perilaku hedonis, saya kira siapapun sepakat untuk ditinggalkan, karena itu belum tentu memberikan edukasi kepada orang lain, apalagi pejabat negara. Saat ini pemerintah Indonesia sudah sangat menekankan supaya berperilaku tidak hedon setiap aparatur negara, berperilaku elok, ramah, sopan kepada siapapun. Itu kan sedang digaung-gaungkan. Dan ternyata oleh karena peristiwa ini terbuka lebar, yang tadinya kita publik nggak tahu, sekarang jadi tahu. Jadi ini adalah, menurut saya juga ada satu kegagalan sistem juga di sini. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Kalau kita bicara soal kelayakan kekayaan aparatur negara, mestinya diawasi ketat. Berarti ada etikat tidak jujur kalau melihat tadi perkembangan seperti itu tadi. Nah, bagaimana dampaknya? Saya kira ini memiliki efek domino kepada semua aparatur negara yang ada sekarang. Saya mengusulkan, kalau bisa, pemerintah harus memerintahkan kepada jajaran yang bawah supaya setiap harta kekayaan aparatur negara dilaporkan secara jujur. Apabila tidak jujur, ditemukan adanya harta yang tidak sesuai dengan profilnya, ya pantas diberikan sanksi hukum. Ya, kita contohlah negara Cina seperti itu. Jadi setiap orang itu tidak asal numpuk duit, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Di situ ada aja pembuktian terbalik. Ya dong, kalau dia punya kekayaan melebihi daripada profilnya dia harus bisa membuktikan perolehan harta itu dari mana, sehingga ke depan tidak ada penyimpangan-penyimpangan, dan harus ada sanksi ketat di situ. Biarlah keadaan ini membuka mata publik, mata kita, supaya kita betul-betul serius menata negara ini. Ya memang secara kasat mata sering kita lihat di jalanan dipertontonkan arogansi, sering terjadi. Belakangan ini selalu viral, makanya ada istilah no viral no justice katanya. Jangan sampai begitu. Kita harus taat hukum, harus taat asas. Jangan sampai terjadilah hal-hal demikian. Saya melihatnya sangat miris. Kenapa harus seperti ini? Berarti masih banyak yang belum terungkap dengan keadaan yang berkembang sekarang. Pemerintah harus betul-betul buat aturan yang betul-betul tegas, murni, tidak tedeng-alih. Berikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, terlebih terhadap harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah bukan hanya tugas KPK, secara keseluruhan tugas pemerintah, siapa yang memimpin, jajaran bawah, siapa sampai ke tingkat bawah, harus bertanggungjawabkan, karena itu adalah uang rakyat, sehingga tidak terjadi hal demikian lagi. Jadi saya sangat miris. Jadi maka saya bilang kejadian itu adalah pemicu terjadinya tsunami terhadap aparat, ya khususnya ya yang sekarang orang tuanya sedang dicopot itu, ya berarti Dirjen Pajak, ya berarti ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ada nggak hubungannya? Tadi pertanyaan Anda kan seperti itu. Saya kira secara tidak langsung memang tidak ada hubungannya. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, ada perilaku hedon yang katanya dipertontonkan oleh anaknya dia. Itu kan membuat kita juga miris. Ada hubungan nggak? Itu kan harus sesuai dengan profil orang tua. Yang dimanfaatkan oleh anak kita itu dari mana? Sebenarnya dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Halal atau tidak? Kan gitu. Nah kalau sekarang Kementerian Keuangan menjadi kebakaran jenggot,
Saya kira bukan kebakaran jenggot. Memang ada tugas yang terselubung yang memang mereka belum buka. Bagaimana dia menganjurkan kita taat kepada asas, bayar pajak, tetapi anggotanya sendiri tidak taat. Itu. Jadi biarlah masalah ini menjadi pintu pembuka terhadap bahwa telah terjadi kebobrokan di institusi itu sendiri. Kita belum lupa ada perkara Gayus tempoh hari, itu penyimpangan terhadap pajak. Ada perkara yang petugas pajak yang ditangkap karena melakukan penyimpangan. Artinya di sana ada masalah. Jadi saya lihat ada masalah, memang harus ditata kembali. Siapapun pemimpinnya harus punya kepedulian tanggung jawab, ya, memperbaiki institusi masing-masing. Ya, dalam konteks yang tadi ya terhadap penganiayaan itu, karena korbannya masih di bawah umur, ya berarti dia bisa dikenakan pasal 76, pasal 80, junto pasal 351 KUHP. Kalau 76, 80 kan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya di bawah umur. Ancamannya itu di atas 5 tahun. Ya, jadi sebenarnya buat seorang anak yang masih perlu didikan itu terlalu tinggi, karena bagaimanapun masa depan ini juga, masa depan anak ini harus kita pikirkan, baik pelaku maupun korban. Pesan saya, hai kamu kepada anak-anak pejabat, berperilakulah taat aturan, jangan mempertontonkan hedonisme, apalagi kesombongan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu adalah hanya titipan sementara. Apalagi orang tua kita masih digaji oleh uang rakyat. Jangan kita mempertontonkan hedonisme, karena itu bisa juga membunuh karakter orang lain. Masih banyak saudara-saudara kita, atau tetangga kita, keluarga kita yang masih kekurangan. Kalau bisa kita bantu. Jangan lakukan itu. Anda harus bersyukur dengan apabila orang tua atau kerabat Anda menjadi seorang pejabat, syukuri. Jangan malah menjadi bumerang untuk orang lain. Itu pesan buat saya. Demikian juga kepada para orang tua yang saat ini yang menjabat di Republik ini. Berikanlah contoh tauladan kepada anak-anak saudara. Kalau saudara punya nilai lebih, dikasih jabatan, syukuri. Jangan jadikan itu untuk menyusahkan rakyat, karena dampaknya yang seperti tadi itu, ya, bukan hanya Anda yang merasakan, tetapi keluarga Anda dan masyarakat kerabat Anda juga merasakan itu. Jadilah pejabat yang bijak, terima apa adanya, syukuri apa adanya. Nikmat yang dikasih oleh negara, syukuri, harus pintar berterima kasih. Jangan menjadi masalah buat orang lain. Itu pesan saya buat pejabat dan keluarga pejabat dimanapun saat ini berada. Bertindaklah bijak, jangan menjadi masalah buat orang lain. Itu pesan saya.